Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan diri dahulu, saya sendiri Syakira Evanora dan teman-teman saya Zafira Azah Kamila dan juga ada Tabila Said Zahendra. Sebelum kelompok saya memulai presentasi, saya ingin bertanya dulu deh, bumi itu ada berapa lapis sih? Kami yakin ini akan menarik perhatian kalian. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjawab pertanyaan tersebut dan mengungkap lebih banyak lagi tentang lapisan bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling luar, terdiri dari kerak samudra, tipis dan padat, dan kerak benua tebal dan ringan. Kerak benua lebih tebal 30-70 km, tapi lebih ringan. Terdiri dari batuan seperti granit, membentuk daratan atau benua, sedangkan kerak samudra lebih tipis 5-10 km, tapi lebih berat. Terdiri dari batuan basal dan membentuk dasar laut. 2. Mantel bumi. Mantel bumi berada di bawah kerak dan menyusun sekitar 84% volume bumi. Ini adalah lapisan semi padat yang bisa mengalir sangat lambat. Ciri-cirinya, tebalnya sekitar 2.900 km, tersusun dari batuan padat yang kaya magnesium dan silikon, seperti peridotit. Bersifat plastis di bagian bawah memungkinkan lempeng tektonik bergerak di atasnya. Bagian-bagian mantel atas mengandung bagian litosfer dan astenosfer atau lebih lunak. Tempat pergerakan lempeng bumi dan mantel bawah lebih padat karena tekanan tinggi. Inti bumi. Inti bumi adalah bagian terdalam dan paling panas dari planet kita. Terdiri atas dua bagian, inti luar berwujud cair, tersusun dari besi dan nikel. Bergeraknya logam cair di sini menciptakan medan magnet bumi. Inti dalam berwujud padat karena tekanan sangat tinggi. Suhu bisa mencapai lebih dari 5.000 Celcius, tetapi tetap padat karena tekanan ekstrim. Tersusun terutama dari besi dan nikel padat. Jenis-jenis batuan. 1. Batuan beku berasal dari pembentukan magma. Ciri-cirinya yaitu keras, kompak, dan tidak berlapis. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu beku dalam plutonik, contohnya granit, beku gang, korok, contohnya diorit, beku luar, efusif, contoh andesit, atau dipakai pada candi Borobudur. 2. Batuan sedimen berasal dari pelapukan dan pengendapan batuan lain. Dibagi menjadi 3 jenis, yaitu klastik atau fisik yang terangkut secara fisik, contoh black sea, dan konglomerat kimiawi yang terendapkan dari larutan, contoh gipsum dan stalagmit. Organik dari sisa makhluk hidup, contoh batu bara dan batu karang. 3. Batuan metamorf berasal dari perubahan batuan karena tekanan dan suhu tinggi. Berciri, warna bervariasi, putih susu, merah, dan hitam. Tekstur kristaloblastik atau tekstur kristal. Contoh, marmer dari batu kapur dan sabak dari sarpi. Baik, selanjutnya adalah siklus batuan. Berikut adalah proses dalam siklus batuan. Pertama, ada pembekuan magma. Siklus batuan dimulai dari magma, yaitu batuan cair dari bawah permukaan bumi. Berjalannya waktu dan adanya tekanan yang meningkat membuat magma membeku dan terjadi proses kristalisasi. 2. Pelapukan batuan beku. Setelah itu, batuan beku muncul di permukaan bumi, lalu mengalami pelapukan. Proses batuan beku hancur dan terurai ini berlangsung secara perlahan. Faktor yang mempengaruhi penguraian batuan beku adalah cuaca dari atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. 3. Pergerakan batuan. Hasil pelapukan batuan beku di permukaan lereng bergerak berkat gaya gravitasi sebelum akhirnya bergerak melalui air mengalir, angin, atau gelombang. Partikel hasil pelapukan batuan beku dan zat yang larut menjadi sedimen yang mengendap. 4. Sedimentasi. Sebagian besar endapan bergerak ke arah lautan atau mengendap di daratan sekitar sungai, tikungan gurun, rawa, dan lainnya. Sedimen menumpuk dan mengalami proses litifikasi atau konferensi batuan. 5. Metafor. Batuan sedimen akan terkubur jauh di permukaan bumi karena proses pembentukan pegunungan atau diterobos massa magma. Proses ini mengakibatkan tekanan atau panah yang tinggi, sehingga terjadi perubahan lagi, yaitu menjadi batuan metafor. 6. Pencairan ke magma. Batuan metafor yang berada di bawah permukaan bumi akan terpapar suhu panas yang semakin tinggi,
sehingga membuatnya meleleh dan kembali menjadi magma. Kemudian siklus ini kembali ke tahap awal dan terus berlanjut selama bertahun-tahun lamanya. Baik, itu adalah penjelasan dari kami tentang lapisan bumi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.